Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat semua bukan? Nah, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa belajar secara online. Untuk anak-anak Bapak kelas 8, di kelas 8 ini kita akan mempelajari pelajaran kewarganegaraan dari bab 1, di mana judulnya adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, Bapak sudah yakin kalau anak-anak Bapak semua itu di kelas 7 kemarin masih ingat pelajaran bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Nah, di kelas 8 kita akan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila itu. Kita akan mempelajari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, istilah Pancasila itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kartagama yang dikarang oleh Buku Prapanca dan terdapat juga dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Buku Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno itu berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Berarti Pancasila itu bisa kita artikan batu sendi yang 5. Bisa juga kita artikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu sering disebut dengan istilah Pancasila Krama. Nah, Pancasila Krama itu isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, kita akan mempelajari fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia yang menjadi pembeda dan membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya semua hukum yang ada di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Dan semua hukum harus tunduk kepada Pancasila. Setiap hukum yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap Pancasila itu merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu dijabarkan melalui nilai-nilai hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila itu berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat, artinya Pancasila ini tidak bisa diganti-ganti lagi. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, jadi negara kita itu yang memiliki dasar Pancasila itu tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, artinya Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Artinya bahwa Pancasila itulah yang menjadi asas untuk melaksanakan segala aktivitas kenegaraan yang ada di negara kita. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, artinya Pancasila ini dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila ada 7 ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila itu juga memiliki makna yang pertama sebagai dasar negara dan yang kedua sebagai pandangan hidup. Mulai yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara dunia itu haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa cita-cita, ciri, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya cita-cita dan ciri tadi berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Nah, jadi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila itu dijadikan sebagai fondasi utama, dijadikan sebagai acuan utama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara Indonesia. Jadi semua aktivitas kenegaraan negara kita, semua tujuan yang ingin dicapai oleh negara kita itu harus berdasarkan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara. Lanjut, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life atau pegangan hidup atau pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Nah, lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup itu dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia itu haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya semua tingkah laku, perbuatan kita, berbicara kita, itu harus menunjukkan nilai-nilai luhur Pancasila. Itulah fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kita untuk pertemuan kali ini, jika ada pertanyaan dari anak-anak Bapak yang ingin ditanyakan kepada Bapak, atau misalnya ada bagian dari yang penjelasan Bapak kurang jelas, bisa ditanyakan Bapak langsung melalui WhatsApp-nya ya. Nah, karena kita telah selesai pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak. Tugas kita ada 5 ya. Oke, yang pertama, jelaskan arti Pancasila sebagai moral pembangunan. Yang kedua, jelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, jelaskan arti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, sebutkan isi dari Pancasila Krama. Yang kelima, sebutkan arti Pancasila sebagai perjanjian luhur. Gimana tadi ini sudah Bapak bahas di bagian awal tadi ya. Nanti anak-anak kami kerjakan di double folio. Kita kumpul minggu depan. Perhatian anak kami semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.